Walhamdulillahi ala kulli hal. Subhana rabbiyal aliyil wahhab. Subhanallahi wa bihamdihi a'ada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tidak ada kata-kata yang paling indah yang harus keluar dari mulut seorang hamba yang beriman kepada Allah selain kalimat bersyukur kepada Allah, yaitu kalimat tahmid alhamdulillah. Salawat serta salam kita aturkan buat junjungan kita Nabi Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga rahmatnya beliau akan senantiasa tercurah buat kita umat akhir zaman yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnahnya. Kata Rasul, man ahya sunnati faqad ahbani wa man ahbani kana mifatul jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Rasul, berarti dia mencintaiku. Dan barang siapa yang mencintaiku, kata Rasul, dia akan bersama denganku di surga. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Imam beserta pegawai syara yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Badan Takmirul dan jajaran kepengurusan, serta ibu-ibu, bapak-bapak jamaah Masjid Al-Mawaddah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf Pak, mohon maaf Bu, berdirinya saya di depan ini bukan berarti saya menggurui bapak-bapak dan ibu-ibu. Berdirinya saya di depan ini bukan berarti saya merasa diri orang paling pintar di hadapan bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi saya kemuliaan itu ditentukan oleh Allah. Dan bagi saya ketika saya berdiri di depan ini adalah tujuannya dakwah, agar supaya ketika saya mati dipanggil oleh Allah, saya mendapatkan tempat yang selayak-layaknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena buat saya hidup ini hanyalah sebuah proses dan kesimpulan terakhir adalah kematian. Mau kemana sesudah kita mati, surga atau neraka, itu adalah pilihan hidup kita masing-masing. Dan siapakah yang akan dapatkan tempat yang paling mulia di sisi Allah? Dialah orang-orang yang paling beriman di muka bumi Allah. Dan siapakah orang-orang yang akan dapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala? Dialah orang-orang yang jauh dari panggilan Allah. Dialah orang yang jauh dari kenikmatan beriman, beribadah kepada Allah. Jadi kehadiran saya di sini bukan untuk menggurui dan juga bukan untuk menjadi orang yang paling pintar di antara ibu dan bapak-bapak. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Bulan puasa adalah bulan yang penuh dengan berkah. Di dunia ini, apalagi di era modernisasi seperti ini, tidak ada satupun manusia yang terlambat mengetahui apa itu bulan puasa. Yang pasti kita sebagai umat Islam sudah tahu betul apa sebenarnya hikmah dari puasa. Tapi begitu banyak orang Islam yang berpuasa, sedikit yang menikmati manisnya dan indahnya berpuasa di bulan suci Ramadan. Kenapa? Banyak orang Islam berpuasa hanya mendapatkan lapar. Banyak orang Islam yang berpuasa hanya mendapatkan haus, tidak mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu disebabkan karena begitu banyak orang Islam yang menjadi hidup berbahagia di dunia dan di akhirat. Hidup yang penuh dengan kemuliaan merupakan hidup yang ditentukan oleh kita sebagai orang-orang mukmin yang ada di muka bumi Allah. Puasa adalah sebuah keberkahan, dan barang siapa yang menjalankannya dengan ketulusan hati, maka sesungguhnya Allah akan memberi balasan yang setimpal dengan apa yang dia jalani. Puasa ini bukan permasalahan 20 rakaat, bukan permasalahan 12 rakaat atau 13 rakaat atau 23 rakaat. Puasa ini adalah persoalan hati, di mana setiap manusia akan diuji hatinya, di mana setiap manusia akan diuji ketabahannya berpuasa di bulan suci Ramadan. Jadi Bu, Pak, kalau ada saudara-saudara kita di bulan suci Ramadan yang sudah tidak berpuasa, jangan pernah iri hati dengan mereka, jangan pernah marah dengan mereka. Sebab asbabul mereka tidak berpuasa di bulan suci Ramadan, kita mendapatkan gelar la'alakum tattaqun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bu, Pak, jangan pernah takut dengan janji Allah. Kenapa? Allah telah menentukan siapa hamba-hambanya yang akan dapatkan gelar la'alakum tattaqun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah
sebagai manusia, tapi itu semua sebagai bukti dan janji Allah, sebagai bukti keadilan yang Allah berikan buat kita sebagai manusia. Nanti suatu saat setiap manusia akan dapatkan balasan yang setimpal dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hanya persoalan waktu. Siapa yang duluan dan yang tersisa hidup di muka bumi Allah adalah bagian dari orang-orang yang akan menyusul menuju ke alamnya Allah. Maka dari itu, dunia sebagai tempat dunia masra'atu hadirah, dunia sebagai tempat ladang untuk menuju akhirat. Bagaimana kalau kita jadikan sebagai motivasi bulan suci Ramadan ini, kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa apa yang telah kita lakukan di muka bumi Allah tidak menjadi persoalan yang sia-sia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, Pak, di dunia ini tidak ada yang tidak berdosa. Mau anak kecil, orang dewasa, orang tua, semuanya memiliki dosa di hadapan Allah. Ustaz, ulama, imam, kiai, haji, orang biasa, semuanya memiliki dosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Momen bulan puasa adalah momen untuk memperbaiki diri kita, bukan memperbaiki orang lain. Momen bulan puasa adalah momen untuk menjadikan kita lebih bertakwa kepada Allah, bukan untuk menjadikan kita lebih terkenal di hadapan orang lain. Kenapa? Karena bulan suci Ramadan adalah bulan yang sangat mulia dan dimuliakan oleh Allah, dan Allah hadiahkan kepada umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi subhanallah, begitu banyak orang Islam yang mengaku beriman kepada Allah, tapi tidak bisa merasakan manisnya iman. Begitu banyak orang yang tahu akan kebenaran, tapi sedikit orang Islam yang mau menerima kebenaran. Ini dibuktikan kan ketika azan dikumandangkan, begitu banyak orang yang terpanggil, tapi subhanallah, sedikit yang terpilih untuk berada di rumah Allah. Kenapa? Karena kemuliaan ibadah itu terletak di hati setiap manusia. Hati ini hanya segumpal darah kecil, tapi memiliki sejuta rasa. Dengan hati ini ketika kita hidup di dunia, terlalu banyak cinta dengan dunia, ubud akan dunia, maka hati ini akan dipenuhi dengan insan-insan yang berbau keduniaan. Tapi ketika kita hidup di dunia dengan hati yang tulus, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dengan hati yang ikhlas itu, hati kita akan dipenuhi dengan kalimat-kalimat Allah, dan hati kita akan dapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai akhir dari saya, marilah kita sama-sama berzikir kepada Allah agar supaya kita mendapatkan kemuliaan di malam-malam yang Allah ridhoi, di malam-malam yang penuh dengan keberkahan. Sama-sama kita berzikir kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau ibu sayang sama anak ibu, apapun yang anak ibu minta pasti akan ibu berikan buat anak ibu. Begitu juga dengan bapak. Kalau bapak sayang sama anak bapak, apapun yang anak bapak minta pasti akan bapak penuhi demi kebahagiaan seorang anak. Sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah sudah cinta, ketika Allah sudah rindu dengan umatnya, apapun yang kita panjatkan di bulan suci Ramadan, apapun yang kita minta pasti akan Allah berikan. Ini hanya permasalahan keyakinan kita kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kepada kita setiap manusia, wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka sesungguhnya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini yang jadi persoalan kita. Begitu banyak umat Islam yang terlalu cinta dengan urusan dunia, melupakan urusan akhirat. Padahal setiap manusia tahu persis dan meyakini kebenaran bahwa hidup di dunia ini hanya sebentar.
Dan ketika hidup yang paling panjang yaitu kematian. Sesudah kematian kita akan menuju kemana? Surga atau neraka? Itu adalah pilihan kita masing-masing. Maka takutlah akan kematian, karena sesungguhnya kematian itu bisa datang kapan saja, di mana saja, waktu dan tempat yang telah Allah tentukan. Kita bisa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan ketakwaan kita, mudah-mudahan kita akan termasuk hamba-hamba yang mendapatkan gelar la'alakum tatakun di bulan suci Ramadan ini. Semoga kita yang tetap beribadah dengan penuh semangat kepada Allah, Allah akan membalas semuanya dengan fitri, dengan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan terbebas dari siksa api neraka, dan mudah-mudahan kita akan dapatkan tempat yang telah Allah sediakan, yaitu Jannatul Na'im, surga bagi orang-orang yang beriman dan bersabar di muka bumi Allah. Astagfirullah Rabbal Baraya, Astagfirullah minal khotoya, Astagfirullah Rabbal Baraya, Astagfirullah minal khotoya. Lebih dan kurang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian saya ada yang menyinggung perasaan ibu-ibu dan bapak-bapak. Itu persoalan biasa. Kalau tersinggung alhamdulillah, kalau mau berubah alhamdulillah, kalau tidak mau berubah juga alhamdulillah. Kenapa? Karena hidup adalah pilihan, yang menentukan nasib kita adalah kita sendiri. Ingat Bu, Pak, saya bukan menggurui. Sekali lagi, apabila ada kata-kata yang baik yang bisa diamalkan, insya Allah akan mendapatkan perbaikan. Karena siapapun yang berdiri di depan sini, mau dia ulama, kiai, ustaz, haji, orang-orang terkenal sekalipun, akan memberikan kita fatwa-fatwa tentang perbaikan. Sesungguhnya itu tidak akan mampu memperbaiki pribadi kita ketika kita tidak mau memperbaiki diri kita itu sendiri. Makanya marilah kita terus mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersabar di bulan suci Ramadan ini, menjaga hati kita agar senantiasa bisa terjaga dan menjadi orang-orang yang bisa mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhaqqu min rabbikum wa la takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.